Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Nabi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman ya. Nah, di video kali ini kita mau berbagi tips atau penyebab kenapa kok tanaman buah dalam pot atau tanaman buah di lahan teman-teman itu banyak yang rontok dan nggak jadi matang. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu channel Tanam-Tanam biar nanti ilmunya itu tersampaikan dan lebih barokah ya ilmunya ya. Dan jangan di skip videonya biar nanti semua informasinya itu tersampaikan dengan baik, nggak banyak lagi pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kalau kita menanam buah dalam pot atau tabulam pot seperti ini ya, atau seperti buah tin ini di sebelah saya, pasti pengennya itu buahnya banyak, daunnya nggak usah banyak-banyak lah, tapi buahnya aja yang banyak gitu ya, sehingga nanti panennya bisa banyak dan bisa dinikmati seluruh keluarga gitu ya, pengennya seperti itu. Kendala yang paling sering terjadi dan paling umum dialami oleh pemilik tabulam pot atau tanaman buah di lahan biasanya adalah seringnya ada buah yang rontok sehingga hasil panennya itu kurang maksimal ya teman-teman ya. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan tanaman buah teman-teman itu merontokkan buahnya. Nah, faktor yang pertama adalah adanya air. Nah, kekurangan air pada tubuh tanaman itu akan menyebabkan buahnya rontok. Jadi berbeda kalau misalkan teman-teman sedang melakukan stres air untuk merangsang pembuangan dan pembuahan pada tabulam pot atau pada pohon di kebun. Kalau pada posisi sudah keluar pentil bunganya atau buahnya kekurangan air, maka yang terjadi sebaliknya, buahnya akan rontok ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat musim kemarau panjang atau musim gugur di negara lain ya, itu kan sinar matahari bersinar terik ya, sehingga nanti panasnya berlebihan. Nah, pada waktu panas yang berlebihan, daun ini mempunyai mulut daun yang di belakang daun yang disebut dengan stomata ya. Mekanisme alami daun atau tumbuhan pada waktu dia mengalami panas berlebihan, dia akan menutup stomatanya. Jadi mulut daun yang di belakang daun ini akan menutup ya. Nah, apa fungsinya? Mereka akan menutup untuk mengurangi adanya penguapan dari daun. Nah, sehingga pada waktu proses menutupnya stomata, metabolisme di dalam tubuh tanaman itu juga berhenti. Nah, kalau terjadi terus-menerus, maka stomatanya terus-menerus menutup, mekanisme metabolismenya berhenti total, akhirnya daunnya jadi kering. Nah, kalau daunnya kering, daunnya rontok. Itu yang terjadi di musim kemarau ya, itu terjadi di musim kemarau. Bayangkan, kalau daun saja rontok, pada saat posisi kekurangan air, maka buah juga ikutan rontok. Jadi, satu faktor utama yang paling penting teman-teman perlu perhatikan, terutama kalau tabulam pot ya. Kalau tabulam pot, karena di dalam tabulam pot ini yang bertugas kasih air itu kita. Nah, wajib adalah asupan air itu tetap terpenuhi pada waktu pembentukan buah. Jadi jangan sampai tanahnya itu kering kerontang waktu seperti kita melakukan stres air gitu ya, jangan. Stres air itu cuman dilakukan pada waktu kita ingin menginisiasi tumbuhnya buah ya. Kalau sudah ada pentil buahnya atau ada buahnya, jangan sampai kekurangan air, nanti yang terjadi malah buahnya jadi rontok ya teman-teman ya. Jadi itu faktor yang pertama, yaitu air. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan buah baik di taman tabulam pot maupun di lahan teman-teman itu jadi rontok adalah adanya hama dan penyakit. Nah, perlu kita ketahui ya, tanaman itu mempunyai mekanisme pertahanan alami. Seperti misalkan tanaman duren, punya duri-duri di bagian kulitnya. Fungsinya apa ya? Fungsinya biar nggak dimangsa oleh predator. Tanaman nangka punya getah yang sangat lengket. Fungsinya apa? Ya biar hama-hama itu kalau mendekat mereka bisa mati lengket di getahnya itu. Nah, itu adalah mekanisme pertahanan tumbuhan yang tentu saja dimiliki oleh masing-masing tumbuhan dengan cara yang berbeda-beda dan caranya masing-masing. Tapi kalau misalkan mekanisme pertahanan itu ternyata ditembus oleh adanya hama, misalkan ini, di sini ada semut kecil ya. Semut-semut kecil ini mereka memakan daunnya, terus misalkan mereka memasang jebakan berupa kutu sisik di bagian misalkan bagian batang-batang daun seperti ini, batang-batang buah. Maka yang terjadi adalah nanti pertumbuhan buah kita jadi nggak sehat ya teman-teman ya. Kalau tanaman dan buahnya nggak sehat, apa yang dilakukan? Tanaman itu akan mempunyai sense of survive, jadi dia pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana biar saya selamat? Pertama-tama saya harus mengurangi beban hidup saya. Buah ini adalah salah satu beban hidup tanaman yang harus dia sokong, karena dia akan menyuplai nutrisi dan gula ke dalam buah-buahan ini. Makanya di dalam buah ada kandungan yang namanya fruktosa atau gula buah. Nah, biar mereka nggak terbebani dengan buah yang terlalu banyak, pada saat mereka harus melawan atau berperang melawan hama dan penyakit tadi,
mereka menggugurkan buah-buahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya, kalau misalkan tanaman buah teman-teman itu lagi berbuah, jagalah selalu kesehatan tanamannya dalam kondisi yang prima, biar nanti panennya bagus dan buahnya itu nggak rontok-rontok, sehingga hasil panennya itu lebih banyak. Kalau teman-teman nanti telat menjaga kualitas primanya tanaman teman-teman, maka bisa dipastikan nanti buahnya jadi kecil-kecil, gampang rontok, dan hasil panennya kurang melimpah. Nah, seperti itu ya. Faktor yang kedua yaitu hama dan penyakit. Faktor yang ketiga adalah cuaca ekstrim. Apa yang dimaksud cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim di sini itu bisa hujan yang berlebihan, atau panas yang terlalu terik, atau bahkan angin ya. Nah, kenapa kok angin ya? Karena misalkan tanaman teman-teman itu terkena angin yang terlalu kenceng gitu ya. Buah ini kan punya ketahanan sendiri ya. Jadi batang buahnya ini punya kekuatannya untuk menahan biar buah ini bisa bertahan. Tapi kalau anginnya terlalu kenceng, akhirnya digoyang-goyang selama angin, apalagi angin topan atau puting beliung gitu ya. Nah, bisa jadi buahnya jadi rontok-rontok. Jadi salah satu penyebabnya bisa jadi juga cuaca ekstrim di tempat teman-teman. Hujan yang terlalu berlebihan atau panas yang terlalu terik yang menyebabkan tadi kekurangan air pada tanaman kita, ya bisa menyebabkan si tanaman buah ini nanti jadi rontok. Apa solusinya ya? Kalau ini tinggal berdoa aja ya, karena cuaca ekstrim nggak bisa kita prediksi ya. Seperti di surat Yunus ayat 24, Allah sudah menjelaskan kalau perumpamaan kehidupan dunia itu ya seperti tanaman buah-buah ini. Dikasih hujan, mereka tumbuh buah, besoknya udah mau panen, ternyata dikasih cuaca yang ekstrim, sehingga tanamannya itu seperti habis dibabati atau habis nggak jadi panen. Nah, itu memang ya solusinya kalau yang ketiga ini tinggal berdoa aja sama Yang Maha Kuasa ya, minta biar tanaman-tanaman kita ini dijaga kesehatannya. Nah, seperti itu ya. Faktor yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Nah, faktor yang keempat teman-teman, pada saat kita mempunyai tanaman buah, baik tanaman buah dalam pot maupun di lahan, gampang rontok adalah penyebabnya kurang nutrisi. Kenapa kok kurang nutrisi bisa menyebabkan buahnya jadi rontok atau nggak jadi panen gitu ya, atau panennya kurang maksimal? Ya sebenarnya sudah pasti. Dari perakaran tanaman, tanaman itu akan menarik nutrisi ya dari dalam bawah akar sampai ke batang, nanti jadilah buah-buahan ya, lewat ke daun jadi fotosintesis, jadi energi, jadi glukosa, dimasukin ke buah. Pada saat asupan nutrisi ini kurang, maka buah yang ada di dalam pohon itu tetap harus mendapatkan asupan nutrisi kan. Nah, karena asupan nutrisi pada masing-masing buah ini misalkan tidak cukup, ini misalkan ada ini ya, 1, 2, 3, 4, ada 8 buah di sini. Nah, asupan nutrisi yang dari bawah ternyata cuma cukup untuk 4 buah. Artinya apa? Pohon atau tumbuhan secara alami akan mengeluarkan nutrisinya untuk 4 buah saja, sehingga 4 buah yang lainnya itu akan kurang maksimal. Nah, kalau sudah terjadi ketidakseimbangan nutrisi seperti ini, maka tumbuhan akan mengorbankan buah-buah yang dia anggap tidak layak. Tidak layak ini dalam artian untuk meneruskan keturunan. Karena seperti kita ketahui, di dalam buah-buahan ini, masing-masing buahnya itu pasti mempunyai genetis dari indukan. Jadi ada bijinya ya, ada daging buahnya, ada bijinya. Nah, di bijinya itulah tempat tumbuhan ini menetaskan atau menurunkan sifat-sifat keturunannya. Nah, kalau misalkan buah ini dirasa keturunannya kok kurang bagus karena nutrisinya kurang, ya dia akan rontokkan ya. Jadi dia melakukan seleksi tersendiri buat turunannya. Sama seperti manusia, dia sistemnya bibit, bobot, bebet ya. Bibitnya kurang bagus, ya dirontokin aja sama si pohonnya. Jadi itu adalah faktor nutrisi yang mempengaruhi nanti tumbuh buahnya itu jadi bagus atau malah jadi rontok-rontok ya teman-teman ya. Nah, faktor yang kelima yang terakhir adalah faktor alami. Yang dimaksud faktor alami ini memang kadang-kadang pepohonan ini pasti akan merontokkan buah-buahnya. Kenapa? Ya sebabnya memang dari keempat sebab tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi satu kolaborasi menyebabkan buahnya jadi rontok. Misalkan cuacanya tidak mendukung untuk pertumbuhan buah jadi bagus, maka pohon juga akan mengeluarkan sens untuk merontokkan buah. Atau misalkan kemarau terlalu panjang, tanaman atau pohon ini harus bertahan hidup dengan jumlah air yang sedikit, maka dia akan mencoba bertahan hidup dengan merontokkan buah. Karena daripada dia menumbuhkan buah, mending dia menyimpan cadangan air untuk nanti tumbuh daun baru pada saat terjadi musim hujan, untuk menghindari tentu saja kemarau yang panjang. Jadi meskipun pohon ini kelihatannya nggak punya otak, nggak punya sistem saraf ya untuk mereka berpikir, ternyata mereka ini sudah diberi kemampuan sens untuk merasakan bahaya-bahaya yang
bisa terjadi dan bisa membahayakan kehidupan si tanaman itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu tadi 5 alasan kenapa tanaman buah punya teman-teman baik di dalam pot maupun di lahan bisa rontok-rontok. Nah, nanti solusinya seperti apa kita lanjutkan di video yang selanjutnya ya, biar nanti nggak terlalu panjang. Yang penting teman-teman like dan subscribe dulu channel Tanam Tanam biar nanti ilmunya makin berkah dan makin berkembang ya. Terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.